Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ahdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani, akhwati al-ummahat, kaum muslimat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul kembali untuk bertafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita berharap apa yang kita lakukan ini adalah sebagai pertanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Akhwati al-ummahat yang semoga dirahmati Allah azza wajal, kita masih melanjutkan kitab Adab dan Makarimul Akhlak, akhlak mulia, yang ditulis oleh al-Imam Ali bin Aqil bin Muhammad bin Aqil al-Baghdadi al-Hambali yang wafat 513 Hijriah, yang kami bawakan penjelasannya dari Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pembahasan kita kali ini, ayatuhal akhwat wal ummahat, adalah tentang masalah adab-adab Islam ketika makan. Adab-adab Islam ketika makan ini penting, dan kita setiap hari makan ya. Selama kita masih hidup ya, maka ada kebutuhan yang harus kita lakukan untuk menyuplai gizi badan kita, yaitu makan dan minum. Yang mana ini kebutuhan makhluk secara umum, jin dan manusia, begitu juga binatang, hewan-hewan. Ya, kecuali mereka yang dispesialkan oleh Allah untuk tidak makan, seperti para malaikat ya. Para malaikat itu mereka tidak makan sebagaimana yang telah atau yang pernah kami ketahui. Tapi bagaimana adab makan dalam Islam? Kita sebutkan di sini dalilnya atau pernyataan oleh Ibnu Aqil. Kita bacakan dulu redaksinya, kemudian kita sebutkan secara terperinci penjelasan ulama. Kata beliau, yustahabbu iftitahul akli bi bismillah. Dianjurkan memulai makanan dengan mengucapkan bismillah dan menutupnya dengan alhamdulillah. Kemudian juga hendaknya dia makan dengan tangan kanannya ya, dan makan apa yang ada di hadapannya. Ya, makan yang ada di dekatnya atau di hadapannya apabila makanannya itu satu jenis. Kemudian kata beliau, wala ya'kulu min dzirwati ta'am, dan jangan makan dari tempat yang paling tinggi. Tadi kita jelaskan, sehingga memulai dari puncaknya dan tidak memakan dari yang samping-sampingnya. Ini bagian dari adab. Wa kadzalikal kail, begitu juga ketika hendak menimbang makanan, maka hendaknya menimbang dari yang terdekat, bukan yang paling atas.
Fa innahu ad'a lil barakah. Karena ini akan lebih berkah tatkala mengambil makanan menimbang dari yang terdekat darinya. Kemudian di antara adab makan ini kita masih berkata atau berbicara tentang redaksi beliau, belum penjelasannya. Wala yanfukhu fi ta'amil harri walal barid. Tidak meniup makanan, baik itu makanannya panas ataupun makanannya dingin. Wala yukrahul aklu wasyurbu qa'ima. Tidak dimakruhkan makan dan minum berdiri. Nanti ada penjelasannya dari para ulama. Wa yukrahu muttaqian. Dan makruh makan sambil bersandar. Makan sambil bersandar. Kemudian wa idza arada daf'a ina'i syarabi awil luqmah dafa'a ila man an yaminihi awwala. Apabila Anda ingin mempersilahkan bejana makanan atau minuman, maka hendaknya ya memulainya mempersilahkannya dari yang kanan dulu. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu redaksi yang akan dibahas pada pertemuan siang hari ini. Taib, akhwati fiddin wal ummahat yang semoga dirahmati Allah azza wajalla. Yang pertama, dianjurkan memulai makanan dengan mengucapkan bismillah. Dan ini kata Imam Nawawi, ini ijma bahwasanya dianjurkan untuk mengucapkan bismillah. Dan telah valid dari Nabi SAW, dari Umar ibn Abi Salamah, bahwasannya annahu qal, beliau meriwayatkan, qala li Rasulullah, Rasulullah pernah mengatakan kepadaku, kata Umar ibn Abi Salamah, ya gulam samillah, wahai anak kecil, bacalah bismillah. Wa qul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yalik, dan makan apa yang terdekat darimu. Jangan makan yang paling jauh. Ya biasanya nanti ketika makan satu nampan itu, ya makannya harus di mana? Ibu-ibu pernah makan satu nampan nggak? Nampan berdua, bertiga, ya A, B, C. Yang A makannya mimma yali, yang paling dekat dengannya, yang di hadapannya dia, porsinya dia. Bukan makan langsung loncat. Ya, nanti kita akan jelaskan. Itu maksud wakul mimma yalik, makan yang ada di hadapanmu, di samping-sampingmu yang terdekat darimu. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dan ada sebagian ulama mengatakan bahwa dianjurkan untuk mengucapkan bismillah. Namun yang rajih wallahu taala alam, pendapat yang kuat, ini khilaf, pendapat yang kuat bahwa mengucapkan bismillah hukumnya apa? Wajib, bukan sunnah. Hukumnya apa? Wajib, bukan sunnah. Di antara dua pendapat, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Maka yang rajih mendekati kebenaran bahwa mengucapkan bismillah ketika hendak makan hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW memerintahkan Umar ibn Abi Salamah mengucapkan bismillah padahal beliau masih kecil. Beliau masih kecil. Biasanya kan kalau anak kecil kan udahlah ditoleransi saja. Iya apa tidak? Sama seperti perkataan kita, udahlah nggak apa-apa kan dia masih anak kecil. Iya nggak? Terkadang ya, walaupun terkadang ini kadang nggak baik, ya, udahlah biarin saja. Justru dari anak kecil itu kita biasakan untuk mentarbiyah. Jangan nunggu kalau sudah balik, sudah puber, sudah ABG. Nanti bukan ucapan kita yang didengar, ucapan temannya. Atau sudah menemukan jati diri. Sebagian orang tua salah nih dalam mentarbiyah. Udahlah biarkan, kalau ada anak putri pakai pakaiannya, pakaian yang seksi-seksi, kan biarin masih kecil ini belum balik. Ya justru dari semenjak kecil dididik.
Biar nanti kalau sudah besar terbiasa dengan pakaian Islami misalkan. Jangan nanti nunggu puber baru disuruh pakai jilbab. Ya nggak mau. Kenapa? Karena sudah terbiasa dan sudah nggak malu ketika memakai pakaian kecil. Dari mana? Dididik dari kecil. Tuh lihat. Jadi kesalahan orang tua membiarkan anaknya dengan dalih biarkan masih kecil. Salah. Nanti kalau besar jangan salah. Jangan heran kalau misalkan omongan Anda akan didebat. Omongan Anda akan digubris. Atau akan diladeni. Udah, kenapa? Karena sudah menemukan jati dirinya. Jadi dari pembahasan ini Nabi ngajarin kepada anak kecil Umar ibn Abi Salamah. Tuh lihat, padahal beliau masih kecil. Dan Nabi menyuruh dia, sehingga kata pendapat ulama yang mengatakan wajib, tuh lihat, sampai anak kecil aja disuruh sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, dalam pembahasan usul fikih, kata perintah hukum asalnya itu wajib. Sebagaimana kata larangan hukum asalnya haram. Sampai ada dalil yang membelokkan kepada yang tidak wajib, kepada sunnah, yang haram dibelokkan kepada yang makruh. Nah, di sini tidak ada yang membelokkan dari perintah Nabi SAW kepada Umar ibn Abi Salamah, sehingga kembali ke hukum asalnya bahwa mengucapkan bismillah adalah apa? Wajib dan bukan sunnah. Wajib dan bukan sunnah. Dan pendapat ini yang paling kuat mendekati kebenaran dan banyak ditopang oleh para ulama. Sehingga kata Syekh hafizahullah ta'ala, bahwa siapa saja yang makannya tidak mengucapkan bismillah bisa berdosa. Siapa saja yang makannya atau minumnya tidak mengucapkan bismillah, maka dia berdosa karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Dan kita tahu apa hukumnya wajib, apa penjelasan wajib. Apabila dilakukan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan bisa berdosa. Nah, tatkala seorang meninggalkan kalimat bismillah, ucapan bismillah ketika makan, hendak makan, maka dia bisa berdosa jika disengaja. Karena apa? Ada hadis Nabi SAW yang mengingatkan tatkala kita lupa. Jadi menunjukkan ini wajib. Kalau sunnah nggak mungkin ada pengingat ketika lupa. Apa dalilnya ketika lupa? Ya, Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan hadisnya hasan sahih, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala." Apabila kalian makan, maka hendaknya mengucapkan nama Allah Azza wa Jalla. Fa inna siya, apabila dia lupa, an yadhkura ismallahi ta'ala, untuk mengucap nama Allah Azza wa Jalla di pertama kalinya, maka hendaknya dia mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya, bismillah di awal dan akhir. Ada redaksi lagi ditambahin fi, bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Dua-duanya boleh. Tuh, ini menunjukkan, kata para ulama, berarti kalau nggak wajib, ngapain Nabi nyebutin kalau kita lupa? Iya apa tidak? Kan kalau lupa ya ini sunnah kok. Iya apa tidak? Tapi disebutin sama Nabi, berarti ini bukan sunnah, tapi ini wajib. Dan kita tahu orang yang tidak mengucapkan bismillah ketika makan nanti dibarengi dengan syaitan. Proyek makanannya akan digandrungi syaitan. Iya apa tidak? Dan kita tahu segala sesuatu yang berkaitan syaitan itu haram dan sesuatu yang buruk. Gak mungkin sesuatu yang ditinggalkan akan menjadi buruk. Sesuatu yang perintah apabila ditinggalkan akan digandrungi syaitan. Berarti ada yang gak beres. Makanya jangan heran kalau antum nak makan sepiring gak kenyang, masih lapar. Bikin mie instan gak cukup kalau satu, harus 2 bungkus. Misalnya kenapa? Bisa jadi karena makan tidak mengucapkan bismillah, sehingga syaitan makan sampai kenyang, makan dengan makan hakiki. Ketika masuk rumahnya nggak baca bismillah, setan mengatakan kepada teman-temannya, "Ta'alau, kesini kalian, ada hotel untuk mabit kalian malam ini."
ya, gratis. Kemudian apabila orangnya makan dan tidak mengucapkan bismillah, kesini kalian ada mabit plus makan malam, Asya. Ya, sehingga jangan heran kalau kita makan gak kenyang, karena apa yang dimakan itu dimakan oleh kita, dimakan oleh syaitan. Dan ada riset mengatakan kalau tubuh mengatakan bismillah itu berubah kinerjanya jauh lebih baik ketimbang orang yang makan tidak mengucapkan bismillah. Ya, ini di antara faedah dari penggalan hadis bahwasanya hukum yang sahihnya adalah wajib dan bukan sunnah. Kemudian apa hukum ziyadah? Bagaimana redaksi bismillah ketika makan? Apakah cukup bismillah saja atau boleh ditambahkan ar-Rahman ar-Rahim? Ya, ini dijelaskan oleh ulama. Secara hukum asal redaksi bismillah di dalam hadis hanya bismillah saja. Tidak ada ar-Rahman ar-Rahim. Tidak ada ar-Rahman ar-Rahim. Ini yang sesuai sunnahnya. Sebagian ulama boleh menambahkan ar-Rahman ar-Rahim, sehingga diperbolehkan mengatakan ar-Rahman ar-Rahim, dan disebutkan oleh Imam Nawawi dan itu afdal. Lakin pendapat yang kuat adalah seseorang mencukupkan dengan kalimat yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillah, tanpa ar-Rahman ar-Rahim, karena tidak ada dalil yang mengatakan ar-Rahman ar-Rahim kecuali dalam Al-Qur'an. Semua redaksi bismillah selain dari Al-Quran, membaca Al-Quran, itu tidak ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan sebagian ulama mengkategorikannya bid'ah jika kita makan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian. Walaupun sebagian ada yang mengatakan boleh, lakin afdal, yang afdalnya cukup mengatakan apa? Bismillah. Sama seperti kalimat istighfar. Istighfar kan ada astaghfirullah wa atubu ilaih, ada astaghfirullah al-azim. Tapi dalam selesai sholat tidak ada redaksi dari Nabi SAW mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Tidak ada yang mengatakan astaghfirullah al-azim, tapi Nabi mengatakan astaghfirullah 3 kali. Sehingga sebagian ulama atau para ulama mengatakan barang siapa yang menambah wa atubu ilai atau al-azim setelah selesai salat, bid'ah. Karena tidak ada redaksi hadis yang mengatakan demikian. Karena ibadah itu harus sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain di luar salat Anda mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim, maka itu silakan. Tapi dalam redaksi setelah salat maka harus sesuai yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kalimat bismillah ketika keluar rumah. Bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Tidak ada bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah, tidak ada. Bisa dipahami karena yang namanya ibadah hukum asalnya adalah apa kata dalil. Tauqifiyah, berhenti, stop sesuai dengan dalil. Tidak boleh offside. Tidak boleh melanggar apa yang atau melebihi apa yang disebutkan oleh syariat. Taib. Kemudian apa hukumnya Ustaz kalau kita makannya satu nampan berlima atau lebih dari satu orang? Apakah kewajiban mengucapkan bismillah itu cukup satu orang saja sehingga yang lain terwakili, atau masing-masing dari mereka berlima ini mengucapkan bismillah? Paham apa tidak? Ya, ibu ketika makan apa, kalau orang Sunda namanya cucurak, kalau di sini apa namanya? Taiwan. Ngariung. Itu bahasa Betawi emang. Bantakan atau ngariung ya, atau cucurak. Makannya satu piring atau satu nampan ya, makannya berlima. Nah, ada pertanyaan,
Apakah kewajiban mengatakan bismillah itu hanya terwakili beberapa orang, dia maksudnya satu, sehingga yang lain gugur, atau masing-masing mengatakan bismillah? Mana yang benar jawabannya? Masing-masing atau cukup satu? Masing-masing. Masya Allah, ulama semua ini ya. Jawabannya ini ada dua pendapat. Jawabannya ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan, disebutkan oleh Imam Syafi'i, cukup satu mewakili yang lain. Cukup satu mewakili yang lain. Dan ini beliau kiaskan, analogikan seperti menjawab salam. Mengucapkan salam itu sunnah, menjawabnya adalah fardu, kewajiban. Tetapi kalau mengucapkan salam kepada jamaah, apakah setiap jamaah wajib mengucapkan salam? Jawabannya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Cukup beberapa orang saja mengucapkan salam, maka yang lain tidak berdosa jika tidak menjawab salamnya. Jika tidak menjawab salam, yang penting ada 1, 2, 3 ya yang menjawab, maka yang lain tidak wajib. Walaupun yang afdol semuanya mengatakan apa? Al-afdol menjawab salam. Nah, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, cukup satu orang atau beberapa, yang lain tidak wajib mengucapkan bismillah. Kenapa? Beliau berlandaskan karena ini dengan logika bahwa setan itu tidak akan mengikut nimbrung karena sudah ada yang cukup mengatakan bismillah. Sehingga sudah mental, setannya nggak ikut nimbrung. Maka ini sudah cukup. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan ini yang rajih, yang kuat, yang mendekati kebenaran, bahwa masing-masing mengucapkan bismillah. Masing-masing mengucapkan bismillah. Ya, apa dalilnya? Banyak. Dalilnya, Nabi SAW tadi, Umar bin Abi Salamah disuruh Nabi untuk mengucapkan, padahal satu nampan dengan Nabi kan? Iya apa tidak? Iya. Seharusnya Nabi mencukupkan dengan bismillahnya beliau sendiri, maka nggak usah negur orang lain. Iya apa tidak? Menunjukkan bahwasanya masing-masing wajib mengucapkan bismillah. Kalau mengatakan pendapat itu cukup satu, yang lain gugur, ngapain Nabi menegur anak kecil tadi? Ada yang mengatakan, itu kan kata pendapat pertama, itu kan hanya adab saja, mengajari adab. Hanya mengajari adab saja, bukan menunjukkan kewajiban masing-masing menjaga atau mengucapkan bismillah. Tapi ada hadis lain yang mengatakan, Nabi ketika makan makanan dengan 6 sahabatnya, ada Arab Badui ikut nimbrung makan 1-2 suap. Apa kata Nabi SAW? Amma innahu law samma lakafakum. Kalau sekiranya Arab Badui ini mengatakan di awal bismillah, maka makanan tadi yang 6 orang itu akan cukup untuk kalian semua. Cukup untuk kalian semua. Karena ada satu orang yang makan bareng bersama Nabi SAW dan tidak mengucapkan bismillah, maka lihat kata Nabi, kalau sekiranya orang ini mengucapkan bismillah, maka akan cukup untuk kalian. Berarti di sini bahwa, dan kita sudah tahu Nabi sudah mengucapkan bismillah apa belum? Sudah. Dan para sahabatnya sudah mengucapkan bismillah. Tapi ada satu orang yang ikut nyempil, ternyata tidak mengucapkan bismillah dan ditegur, disinggung oleh Nabi SAW, menunjukkan bahwa semuanya 6 orang tersebut wajib untuk mengucapkan bismillah. Dan orang yang makan bareng satu bejana, semuanya wajib untuk mengucapkan bismillah. Bisa dipahami? Nah, kemudian kata Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullahu ta'ala, wa khatmuhu bilhamdillah, dan hendaknya ditutup ketika makan dan minum dengan ucapan alhamdulillah. Ya, ini dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali dalil kalau yang kedua ini hukumnya tidak wajib. Artinya sunnah.
Kalau yang pertama hukumnya apa? Mengucapkan bismillah hukumnya wajib. Tapi kalau yang kedua ini afdolnya adalah mengucapkan, adabnya adalah mengucapkan. Sehingga kalau orang lupa mengucapkan alhamdulillah berdosa apa tidak? Tidak. Tapi dia rugi, pahala besar lewat darinya. Kita sebutkan hadisnya. Ada hadis bahwasanya Nabi SAW apabila selesai makan, diangkat piring-piring atau nampannya, beliau mengucapkan alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi ghair makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ya, segala puji bagi Allah yang banyak dan penuh kebaikan, ya mubarakan penuh keberkahan. Ya, inti doanya adalah yang mana ini datang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa daya dan upaya dari kita. Ini sebagai bentuk pengakuan bahwasanya manusia itu kere, miskin. Yang memberikan makan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia banyak uang atau karena dia kaya, lah, karena yang memberikan makan adalah Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah mengatakan, Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian ini semuanya lapar. Ya, illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Maka mintalah kepadaku makanan, pasti akan aku beri kalian makanan. Maka ya, doa ini mengajarkan kita adalah sebagai pengakuan bahwa makanan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita tajir, bukan karena kita punya duit, bukan karena kita satu dan lain hal, tidak, tapi datang dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, kata Allah. Segala bentuk kenikmatan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dan banyak sekali redaksi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah makan, seperti alhamdulillahilladzi kafana wa arwana. Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kami dan mengenyangkan kami. Ya, itu lihat. Atau alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan aku makan tanpa daya dan upaya dariku. Ada seseorang, subhanallah, membaca doa ini, atau doa ketika awal makan, bismillah, Allah, apa doanya? Doa setelah atau doa ketika makan, Allahumma at'im, bukan. Wa at'imni khairan minhu. Gimana? Ada yang tahu nggak? Bismillah, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'ama wa at'imni khairan minhu. Atau makna yang semisal, ya Allah berilah hamba, ya Allah alhamdulillah segala puji bagimu ya Allah yang memberikan aku makan ini dan berilah yang lebih baik. Ada seorang baca doa ini cerita dari beberapa rekan. Subhanallah Ustaz, saya ini makan bakwan di siang hari ba'da zuhur. Makan bakwan, baca doa tadi, ya Allah gantilah dengan yang lebih baik. Subhanallah, ba'da asar ada yang mengirimi apa? 1 loyang pen pizza. Subhanallah. Kenapa? Doanya tadi, ya Allah gantilah dengan yang lebih baik. Subhanallah, ini diantara doa yang mujarab, yang berkah dari Nabi SAW. Tapi nanti perlu di cross check kembali doa yang tadi disebutkan. Ada di buku saku kecil seperti buku Hisnul Muslim, benteng sarang Muslim. Di situ ada doa sebelum makan, ada doa setelah makan. Baca agar mendapatkan pahala yang banyak, karena Allah ridha kepada orang yang makan dan minum dan ditutup dengan alhamdulillah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulu al-akalata fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu asy-syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah itu benar-benar ridha kepada seorang hamba yang mana dia makan makanan kemudian ditutup dengan memujinya, dan dia minum
satu minuman, kemudian setelah itu dia memujinya, yakni memuji Allah. Lihat, Allah benar-benar ridho terhadap seorang hamba yang diberi makan, kemudian setelah makan selesai dia memuji Allah. Setelah minum, maka dia memuji Allah Azza wa Jalla. Tuh lihat, sudah dikasih gratis, ya, dikasih gratis, kemudian mengucapkan bismillah, Allah ridho. Mau nggak Allah ridho sama kita? Ya, mau nggak Allah ridho? Nih ada satu doa, ada satu amalannya sepele, antumnya kenyang, antumnya kenyang dari makan dan minum, tapi dapat ridho dari Allah dengan modal mengucapkan apa? Alhamdulillah. Luar biasa. Ini betapa rahmatnya Allah kepada kita, betapa maha pemurahnya Allah kepada kita. Tidak neko-neko istilahnya, tidak harus melakukan amalan yang besar supaya Allah ridho. Lihat, hanya dengan amalan ini. Tapi berapa banyak amalan yang sederhana ini yang mana kita banyak meninggalkannya, banyak luput darinya, padahal ini amalannya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang setelah makan kemudian dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufirat dzunubuhu aw khatayahu walau kana mithla zabadil bahar. Barang siapa yang mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'ama, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan wa razaqanihi, dan memberikan rizki darinya tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Apa kata Nabi SAW? Dalam riwayat lain, ini dalam bab menggunakan pakaian, dalam riwayat disebutkan juga dalam setelah makan. Apa kata Nabi SAW? Maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Maka seharusnya seorang muslim hendaknya antusias. Jadi ini pentingnya belajar adab. Terkadang luput dari kita perkara yang sepele, padahal ini sangat agung sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat agung. Contohnya seperti salat jenazah. Banyak orang menyepelekan salat jenazah, padahal salat jenazah pahalanya berapa? Satu kilo. Berapa satu kilo, Bu? Segunung Uhud. Dalam riwayat disebutkan seperti gunung besar. Antum lihat coba yang terdekat dari Jakarta di sini mana? Bogor. Gunung Salak tuh lihat. Gunung Pangrango lihat, gunung gede yang di puncak itu. Coba dibayangkan masuk ke timbangan kebaikan ibu. Gimana itu? Bisa jadi satu gunung yang masuk ke timbangan kebaikan seorang muslim bisa jadi masuk surga dengan salat jenazah. Cuman kita apa? Zuhud. Alah. Karena pahalanya bukan pahala duniawi, pahala ukhrawi. Coba kalau masing-masing dikasih satu orang 1 juta salat jenazah. Wah. Iya apa tidak? Kayak di sebagian daerah kalau nggak dikasih uang, nggak ada yang sholatin. Ya, ini bid'ah, ini jelas. Kef ibadah kok dibayar. Ya ini nggak benar. Ya. Kenapa, Bu? Meninggal dengan Jakarta aman. Oh, aman. Masya Allah. Baik. Kembali ke pembahasan. Kemudian, sebentar, saya minum dulu, Bu, ya. Makanya Umar bin Khattab diriwayatkan termasuk mengomentari hadis ini beliau atau mengamalkan hadis ini. Beliau ketika minum 1 gelas dibagi 3. Dan memang minumnya sunahnya itu dibagi 3. Tidak langsung glok 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 karena nggak boleh napas. Adabnya nggak boleh napas, nanti disebutkan. Nah, setiap kali 1 tegukan beliau mengucapkan bismillah di awal, berhenti itu alhamdulillah. Kemudian minum yang kedua, bismillah, 1 tegukan lagi, alhamdulillah. Kemudian 1 tegukan lagi, bismillah, baru alhamdulillah.
Berarti 1 gelas 3 bismillah dan 3 alhamdulillah. Ini luar biasa. Ya, ini termasuk adab minum secara Islam. Ya, menisbatkan semua nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullahu taala, wa an ya'kula biyaminihi, dan hendaknya makan dengan tangan kanannya. Di sini Ibnu Aqil berpendapat bahwa makan tangan kanan hukumnya sunnah. Ya, makan tangan kanan hukumnya sunnah, karena beliau mengambil pendapat bahwasannya wakul biyaminik, perintah di sini makanlah dengan tangan kananmu. Ini hukum asalnya bukan kewajib tapi yang sunnah. Padahal yang rajih, ada 2 pendapat. Yang rajih adalah hukumnya wajib, bukan sunnah. Karena Nabi menggandengkan orang yang makan dengan tangan kirinya itu perbuatan syaitan. Dan segala perbuatan syaitan jika ditiru hukumnya haram. Ya, segala perbuatan syaitan jika ditiru hukumnya haram. Ya, Nabi SAW mengatakan, la ta'kulu bishimal, fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Jangan makan dengan tangan kiri, karena syaitan makan dengan tangan kiri. Ya, dengan makan kiri. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Apabila kalian makan, maka makan dengan tangan kanannya. Wa idza syarib, dan apabila minum, falyashrab biyaminihi, maka minumlah dengan tangan kanannya. Kenapa? Nabi menjelaskan ulasannya, fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrab bishimalihi, karena syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Dan ini gambaran yang sangat mengerikan, dimisalkan dengan setan. Dan gak mungkin sesuatu yang dimisalkan dengan setan itu sunnah, pasti atau makruh. Yang benar adalah yang dimisalkan dengan setan itu pasti hukumnya haram. Sehingga dari sini kata para ulama, makan dengan tangan kanan hukumnya wajib, bukan sunnah. Hukumnya apa? Wajib, bukan sunnah. Karena banyak sekali dalil-dalil kita diperintahkan untuk tidak mengikuti setan. Seperti firman Allah dalam surat Fatir ayat 6, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh. Kemudian dalam surat An-Nur ayat 21, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati asyaitan." Wahai orang-orang beriman, jangan ikuti langkah syaitan. Jadi makan dalam Islam harus dengan tangan kanan, minum dengan tangan kiri. Ya, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, tidak boleh dengan tangan kiri. Abadan, selamanya nggak boleh. Ustaz, bagaimana dengan kidal? Tetap kidal pun nggak boleh. Kidal itu apa? Kiri dari lahir katanya. Maknanya. Berarti kalau kanan dari lahir kadal dong ya. Iya, Pak. Ya, termasuk orang yang kidal nggak boleh makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri nggak boleh, abadan. Itu sudah hukum paten dalam Islam. Makan minum tangan kanan, maaf, istinja, cebok dengan tangan kiri, itu sudah satu kesatuan, nggak boleh dibalik, abadan. Kecuali kalau memang keadaannya darurat. Seperti tangan kanannya bermasalah, habis jatuh misalkan, waliyadzubillah, tangannya digip, ya, atau maaf misalkan naudzubillah stroke misal, waliyadzubillah, maka ini pengecualian. Ini pengecualian. Tapi kalau hukum asalnya wajib dengan tangan kanan, tidak boleh dengan tangan kiri. Begitu juga istinja, wajib dengan tangan kiri, nggak boleh dengan tangan kanan. Abadan, selamanya. Ya, selamanya. Kalau yang kidal selain makan, silakan dengan tangan kiri, silakan. Nulis dengan tangan kiri, silakan. Ya,
Kemudian misalkan main badminton menggunakan raketnya dengan tangan kiri, silahkan. Tapi khusus masalah makanan, tangan kanan. Minum, tangan kanan. Istinja atau cebok, maaf, dengan tangan kiri. Tidak boleh dibalik. Bisa dipahami? Karena ini hukumnya apa? Wajib bagi yang normal. Yakni normal di sini yang tangan kanannya masih bisa berfungsi. Masih bisa berfungsi. Ya, walaupun sekali lagi ada khilaf di antara ulama, rajihu yang benar adalah wajib karena beberapa alasan. Yang pertama, kenapa hukum menggunakan tangan kanan itu wajib adalah yang rajih karena beberapa alasan. Yang pertama, karena Nabi SAW melarang menggunakan tangan kiri. Dan gak mungkin kalau ada larangan ternyata makan tangan kanannya hukumnya adalah sunnah. Kemudian ada larangan-larangan Nabi SAW diikutkan atau diserupakan seperti syaitan. Ya, kemudian ada orang di zaman Nabi SAW yang kena hukuman. Ya, ada orang yang kena hukuman di zaman Nabi SAW. Nabi pernah negur orang. Ya, ini hadisnya disebutkan dari Salamah ibn Aqwa. Ada orang makan di hadapan Nabi dengan tangan kirinya. Maka Nabi menegur, "Kul biyaminik," makan dengan tangan kananmu. Maka dia menjawab dengan penuh kesombongan, ya, la astati, saya nggak bisa. Akhirnya Nabi menimpalinya, sudah kalau gitu Anda nggak bisa. Nabi belum mingkem dari omongannya, maka orang tersebut tangannya stroke. Tangan kanannya stroke sehingga nggak bisa mengangkat makanan ke mulutnya. Dan ini hukuman dari Allah Azza wa Jalla bagi mereka yang jelas-jelas melabrak larangan Nabi SAW. Sehingga dari dalil ini saja jelas bahwa makan dengan tangan kanan wajib fardhu ain, bukan sunnah. Sehingga ketika Anda melihat ada orang muslim makan dengan tangan kanan, tegur. Ya, afwan, kalau ada seorang muslim makan dengan tangan kirinya, ditegur. Ya maaf ya, ini karena pembahasannya banyak nih, jadi rada sedikit buru-buru. Harus ditegur, ya tentunya tegur dengan baik ya. Kalau muslimnya muslim yang muslim KTP yang pakaiannya mini, ini sih jangan diharapkan. Ya tentunya dalam komunitas kita, misalkan bisa jadi orang lupa. Ya, anak juga harus ditegur. Jangan dibiarkan, masih kecil, jangan. Justru dari sejak kecil dibiasakan makan dengan tangan jangan dibiasakan, biarin. Nanti khawatir anak Anda bisa kidal. Kenapa sih kidal? Karena terbiasa ngambil sesuatu dengan tangan kiri. Karena tangan kanan lebih mulia daripada tangan kiri. Dan sudah menjadi sebuah keniscayaan. Jadi dari sini hadis ini menunjukkan bahwa siapa saja yang makan dengan tangan kirinya itu dosa. Karena Nabi sampai mendoakan keburukan bagi orang ini. Dan ini sebagai contoh kasus siapa saja yang melabrak larangan Nabi setelah dia tahu sunnahnya, khawatir terkena hukuman. Ya, dalam surah An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Dan hendaknya waspada mereka orang-orang yang menyelisih perintah Nabi akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Wal iyadzubillah. Baik. Ustaz, bagaimana kalau tangan kanan megang makanan, tangan kiri minum? Gimana? Apakah diberikan uzur ketika di sininya tangannya kotor, bawa kue, yang kirinya bawa botol atau air minum? Apakah boleh saat itu kita minum dengan tangan kiri? Tidak boleh. Tetap ya, apalagi sekarang minumannya dari gelas plastik yang sekali dipakai dibuang. Iya enggak? Sehingga enggak ada dalil, Ustaz, nanti tangannya kotor, ininya tempatnya kotor, kan mau dibuang. Makan satu dulu, ya, kemudian selesai, jangan ininya gini, pegang. Ya, minimal tangan kanannya pegang, atau pegang dengan tangan kanannya, kemudian minum, atau selesaikan dulu, jangan blup, 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 blup. Ya, ini
Perang namanya ya. Naam. Jadi wajib dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Apapun keadaannya kecuali kalau ada darurat. Kalau darurat itu hukumnya terkecuali dalam segala aspek permasalahan fikih. Darurat tubihul mahdhurat. Darurat itu pasti membolehkan sesuatu yang dilarang. Kenapa? Darurat itu di luar kebiasaan normalnya manusia. Iya apa tidak? Tayamum kenapa dibolehkan sebagai pengganti wudhu? Karena darurat. Kalau nggak darurat boleh nggak tayamum? Nggak boleh. Kenapa? Darurat. Jadi kaidahnya darurat bisa melabrak larangan-larangan. Makan babi, hukumnya haram. Tapi ketika antum lagi trekking kesesat seminggu, nggak ada jalan keluar kecuali ada babi hutan, mau gimana? Ditombak. Kalau nggak makan, mati. Ya, ini ceritanya walaupun di lapangan rada sulit. Ya gimana? Adanya babi, ya sudah. Maka sesuai yang bisa mengenyangkan perut saja, tapi jangan makan semuanya, Pak, Bu. Ya, sampai dibikin semur misalkan. Ya. Subhanallah. Ya itu namanya pesta. Ya. Nah, baik. Pembahasan berikutnya, wakul mimma yali. Di antara adab makan adalah makan apa yang terdekat darinya. Jika makanannya satu jenis, contoh makan nasi kebuli, dalam satu nampan makannya berlima, maka yang dianjurkan adalah seseorang makan di samping-sampingnya, di depannya, di bagiannya dia porsinya. Tidak boleh tangannya comot ke sana. Ya, kan biasanya kan dibagi-bagi, sudah dibagi-bagi. Misalnya 5 orang, ada 5 ayam misal. Maka masing-masing mengambil bagiannya, nasinya juga sebagiannya. Jangan, kan nasinya biasanya dimix. Setengahnya kebuli, setengahnya apa? Nasi mandi sama nasi kebuli. Ya, jangan langsung tangannya anti langsung gini. Wah, ini khalas. Yang lain, assalamualaikum, waalaikumsalam, anak izin pulang ya. Apalagi habis itu digini-gini, dijilat-jilat, jeres. Nah, ini pentingnya adab. Ini pentingnya adab. Kenapa? Saya pernah digitukan sama orang. Disuruh makan bersama, ada orang yang dapat kenikmatan, akhirnya ditraktir semuanya makan nasi di nampan. Subhanallah, yang ya ini nasibnya saya saja, nggak enak. Ketika dapat orang yang benar-benar polos ya, nggak tahu adab, ya jahil. Apa? Ustadz kayaknya enaknya dicampur. Maksudnya saya dicampur tuh dimix pakai sendok atau pakai apa itu centong nasi. Ternyata sama tangannya dia gini, seret. Dari situ saya sudah kenyang. Terima kasih. Oh, udah kenyang, Ustaz. Nangan sendirinya. Ya. Nah, ini nggak betul yang seperti itu. Ini tidak beradab. Maka hendaknya perhatikan makan yang di sekelilingnya dia saja. Di daerahnya dia dihabiskan. Dan ingat, jangan jorok. Apa? Sebagian orang, ini sampai ada orang Saudi ngomong ke kita, orang Indonesia ada satu kebiasaan yang tidak dipakai di Arab Saudi dan itu aib bagi orang-orang Arab sana. Ketika makan, ya, makan itu hendaknya ketika dimasukkan ke mulut, itu jangan mulutnya kita mendekati area bibir nampan. Sehingga apa? Nasi yang berjatuhan jatuh lagi ke bibir nampan. Ini jorok. Seharusnya apa? Ambil tangannya antum yang maju ke mulut, bukan mulutnya antum yang maju ke. Bisa dipahami? Apalagi yang dimakan misalkan mie instan yang panjang. Nah, nasi. Itu kan, nah ini pentingnya adab ya. Jangan egois. Kalau Anda makannya sendirian silakan. Iya nggak? Kalau makannya sendirian silakan, mau diaduk-aduk semuanya kayak makan bubur ayam semuanya di tim yang aduk, silakan. Tapi ini makan banyak ngaduk sendiri pakai tangan lagi. Ya, ini tidaklah benar ya. Jadi nggak boleh.
makan yang paling terjauh. Hendaknya makan yang terdekat dari dia, dan itu bagian dari adab. Ya, itu bagian dari adab. Kemudian wa khassahu ba'dhum mimma idza kana ya'kul ma'ahu ahad. Yang dimaksud adalah kalau makannya berbarengan. Baik. Kemudian kecuali kalau makannya bukan satu tipe. Misal ada buah-buahan. Itu beda cerita. Kalau satu tipe, sebenarnya satu jenis, semuanya nasi, maka makannya sampai dari pinggir dia sampai ke tengah. Kecuali kalau makanannya berbeda-beda, ada buah, ada misalkan ada buah-buahan, ada kue yang terpisah-pisah, boleh seorang ngambil yang berbeda-beda. Tapi kalau makannya satu nampan dan ternyata itu satu kesatuan, maka perhatikan adab ini. Khawanifiddin azani Allah wa iyyakum. Kecuali kalau makannya sama orang yang anti mau makannya random pun juga nggak masalah, seperti biasanya sama suami istri. Ya, biasanya sama suami istri juga pada ogah-ogahan. Ya, nggak apalagi sama orang lain. Kata Syekh di sini kecuali kalau orangnya ridho nggak masalah. Tapi rata-rata ridho apa nggak? Nggak ridho. Hatta suami istri juga, ya ini kata orang Jawa namanya kemproh, ini jorok. Ya tidak diperbolehkan. Taib. Atau mengizinkannya, sebagai contoh. Di tempatnya saya ini ada ayam, di situ ada daging kambing. Ya maksudnya, izin terlebih dahulu, bolehkah saya ngambil atau menyomot daging kambingnya? Kalau diperbolehkan dan mereka ridho, maka itu diperbolehkan. Tapi hukum asalnya makan sesuai dengan apa yang ada di daerahnya masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib. Kemudian dan gak boleh makan kecuali di maidahnya dia. Faham apa tidak? Di nampannya dia. Makan di sini harus sesuai dengan apa yang ada di mejanya. Contohnya ada walimah. Kalau di sebagian Arab itu ada bukan prasmanan kayak di sini. Di sana itu makannya pakai pernampan. Ya, satu orang bikin halakoh 55 atau 66. Iya enggak? Ternyata misalkan ya anti ada yang kurang di bagian antum, di sini nggak ada, adanya di situ. Maka nggak boleh mengambil makanan yang ada di meja makan orang lain. Kecuali dengan izin. Kecuali dengan izin, seperti mengambilkan potongan daging di sini, misalkan dagingnya mandi, di situ dagingnya nasi apa namanya Bu? Rendang atau yang lain sebagainya misalkan, boleh, tapi harus dengan izin. Kalau tidak dengan izin nggak boleh, cukup makan hanya ada di tempatnya. Kemudian wala ya'kul min dzirwati ta'am, tidak diperbolehkan makan dari ujung atau puncak yang paling tinggi. Misal nasinya kan, nasi itu kan misalnya kayak model kayak tumpeng, atau makan di tengah-tengahnya. Ya, maka masing-masing makan di sini nggak boleh langsung main cerowok dari tengah. Kenapa? Karena Nabi melarang. Makanlah dari yang samping-samping, karena keberkahan makanan itu ada di tengah-tengah. Apalagi kalau tangannya sudah masuk ke mulut. Ya, tengah-tengah itu masih orisinil, masih bagian semua haknya bisa semua orang yang makan itu punya hak untuk makan sampai ke tengah-tengah. Kalau sudah di tengah-tengah sudah nggak orisinil, kira-kira orang bakal sudi nggak makan melanjutkan bersama kita? Tidak sudi. Ini bagian dari adab. Makan dulu sampai habis, baru sampai ke tengah. Bukan tengah dulu tapi sampingnya belum dijamah. Ini orang rakus dan egois. Bisa dipahami? Siapa seperti mau dalamnya ada apa, ininya apa, ada ayam atau segala macam, maka makan dari sini dulu, baru kemudian sampai habisnya itu di tengah.
Bisa dipaham? Jadi kayak mengerucut gitu, mengerucut sampai habis. Nabi SAW bersabda, kulu min jawanibiha wala ta'kulu min wasatiha. Makanlah dari samping-samping kalian yang terdekat, dan jangan makan langsung dari tengah. Ya, apalagi makannya pakai tangan. Ya pakai sendok aja kita nggak mau. Fa innal barakata tanzilu fi wasatiha, karena keberkahan makanan itu ada di tengah-tengah. Jadi kalau tengah-tengah sudah dicabut, semua orang pengen berkah, iya enggak? Berkah dari makanannya. Wallahu taala a'lam. Kemudian disebutkan di sini ayyuhal ikhwah, dan ini bagian dari sesuatu yang ada mengatakan bahwasanya ini hukumnya makruh, ada juga yang mengatakan haram. Wallahu taala a'lam. Dan pendapat yang mengatakan haram itu yang lebih kuat. Itu yang lebih kuat. Kemudian disebutkan di sini wala yanfukhu fit ta'am, tidak boleh meniup makanan. Baik itu makanan yang panas ataupun makanan yang dingin, tidak dianjurkan. Dan Nabi SAW melarang kita makan atau minum dengan bernapas. Karena yang keluar itu karbon dioksida. Lihat, Nabi sudah ngomong 14 abad yang lalu, sebelum orang mengenal yang namanya istilah karbon dioksida. Tuh lihat. Dan tidak boleh minum ketika bernapas, karena itu mengandung sesuatu yang kotor. Tuh lihat, ini adab Islam bagaimana. Makanya Umar bin Khattab minumnya itu 1 gelas 3 kali tegukan minimal, supaya napasnya itu di luar baru minum. Ya, napasnya di luar baru minum. Sebagian orang ya napas, ya ngos-ngosan, ya glek-glek-gleknya kerasa. Iya apa tidak, sampai akhirnya ada yang tersedak ya, sampai batuk. Kenapa? Karena tidak memikirkan, memperhatikan adab ini. Ya, adab, apalagi makannya lagi berjamaah. Ya nggak, makanya kira-kira kitanya risih nggak? Risih. Apalagi yang makannya kecap-kecap. Udah gitu, maaf ya, makanya sebagian orang memang nggak tahu diri sih. Dia lagi flu. Ya, maaf. Ya. Suara itunya kedengaran. Iya apa tidak? Ini nggak benar. Ya, ini makanya Islam sangat memperhatikan kenyamanan, agar yang lain itu merasa nyaman dengan kita. Lihat, sampai bab makanan pun diatur sama Islam. Bagaimana lagi yang lebih dari sekedar makan barang. Jadi tidak diperbolehkan ya makan dengan ditiup, karena makan ditiup itu kotor, tidak baik, dan dilarang oleh Nabi SAW. Termasuk masalah makanan yang panas. Yang benar bagaimana Ustaz? Dan sunnahnya itu makan tidak boleh terlalu panas, didinginkan dulu. Minimal kalau misalnya kayak seperti sup atau soto, ya contohnya ya dihangatkan saja, jangan sampai panas banget, karena itu bisa memadaratkan badan. Dan bahkan kata dokter gigi, orang yang sering makan panasnya panas banget, giginya nanti flat emailnya rusak. Ya, flat emailnya itu bisa rusak. Kenapa? Minumnya terlalu panas, makannya terlalu panas. Dan sunnahnya itu diademkan terlebih dahulu. Kalau memang makannya memang harus diademkan. Bisa dipahami. Ini diantara adab dari adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga disebutkan di sini, boleh bagi seseorang memberikan makanan khusus bagi sebagian tamu, dan itu tidak mengapa. Asal jangan sampai tersinggung orang lainnya. Boleh. Contohnya biasanya di walimah ada buat rombongan besan makanannya khusus. Iya apa tadi ya? Kayak misalnya prasmanannya khusus supaya mereka nggak ngantri, atau makanan jamuannya berbeda, itu dibolehkan, tidak masalah.
tidak masalah selagi yang lain tidak dirugikan. Kemudian di antara makanan adab berikutnya adalah ayyuhal ikhwah wala yukrahul aklu wasyurbu qa'ima. Di sini Ibnu Aqil mengatakan tidak dimakruhkan makan dan minum berdiri. Wassawabu, yang benar adalah makan dan minum itu, ini khilaf di antara ulama. Saya berikan kesimpulannya, yang benar afdolnya adalah makan dan minum duduk bukan berdiri. Makan dan minum itu duduk bukan berdiri. Naam, Nabi SAW pernah disebutkan dalam riwayat minum zam-zam berdiri. Kata para ulama itu menunjukkan dibolehkan sesekali. Adapun Nabi SAW banyak diriwayatkan minum dalam keadaan banyaknya duduk, apalagi makan. Bahkan ada riwayat mengatakan kepada sahabat, kalau minum berdiri ini tidak diperbolehkan atau makruh, bagaimana dengan makan? Maka kata para sahabat atau salah seorang sahabat mengatakan, kalau makan maka jauh lebih buruk. Karena kenapa? Minum itu dikasih toleransi karena jaraknya atau waktu yang dibutuhkan singkat. Iya Pak ya. Berbeda dengan makan. Kalau makan waktunya lebih lama daripada minum, sehingga orang yang makannya dalam keadaan berdiri ini jauh lebih buruk ketimbang orang yang minum berdiri. Sehingga kita kesimpulkan yang afdal dan yang sesuai sunnah adalah makan dan minum duduk bukan dengan berdiri. Sehingga tidaklah benar kalau ada istilah standing party. Ya, kalau walimah nggak ada kursi, semuanya disinggirin supaya apa? Berdiri, karena orang baratnya berdiri. Coba kalau orang baratnya makannya duduk, pasti sekarang walimah banyak kursi. Karena kiblatnya sekarang ke orang barat. Coba kalau orang barat makannya berlari, kayaknya walimah juga ikut berlari. Kenapa? Kiblatnya mereka. Padahal Islam sudah memberikan barometer yang luar biasa. Makan dan minum itu dengan duduk. Bahkan disebutkan oleh riset para kesehatan, orang yang makannya duduk dan minumnya duduk itu jauh lebih baik dari segi pencernaan ketimbang mereka yang berdiri. Karena pencernaannya tidak baik. Karena keadaan duduk ketika dan berdiri itu berbeda kondisi pencernaannya, entah itu dari bab ginjalnya yang memfilter makanan dan minuman, ataupun lambungnya itu berbeda keadaannya, dan ketika duduk itu jauh lebih baik ketimbang berdiri. Kemudian wa yukrahu muttaqian, dan dimakruhkan makan sambil bersandar. Ya, dan Nabi SAW makan tidak bersandar. Kata para ulama kedokteran, orang yang makan bersandar pencernaannya tidak baik. Sehingga makanan yang masuk ke lambungnya itu tidak diproses dengan baik dan benar. Oleh karenanya maka makan hendaknya dalam keadaan duduk dan tidak bersandar. Kecuali kalau memang dalam keadaan yang tidak baik seperti lagi sakit. Itu kondisi darurat. Kemudian bab terakhir, wa idza arada daf'a ina'in, dan apabila Anda ingin mempersilahkan makanan atau minuman kepada seseorang, maka hendaknya yang terkanan terlebih dahulu yang diberi, bukan yang random. Paham? Jadi ketika ibu lagi duduk-duduk, maka ingin mempersilahkan yang makan atau minum untuk dimakan, maka persilahkan yang posisinya paling kanan dulu. Karena pernah ada sebuah kejadian terjadi zaman Nabi. Di kiri beliau ada Abu Bakar, di kanan beliau ada Arab Badui. Nabi mempersilahkannya ke kanan yang dulu Arab Badui. Padahal kita tahu Abu Bakar adalah sahabat yang terbaik. Tapi Nabi mempersilahkannya Arab Badui dulu karena beliau berada di kanannya Nabi SAW. Sampai Nabi mengatakan al-aiman fal-aiman, yang kanan lebih dahulu yang didahulukan. Ya, yang kanan yang lebih dahulu didahulukan. Jadi ini kalau posisinya lagi duduk atau bermajlis. Kalau posisinya lagi tidak duduk atau bermajlis, tidak ada kanan dan kiri, maka yang didahulukan adalah orang yang umurnya lebih tua, itu yang didahulukan. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini saja
penggalan dari materi adab-adab Islam dalam makanan. Semoga apa yang kita makan, yang kita minum itu bisa mendapatkan keberkahan dan bisa bernilai menjadi ibadah sehingga mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sebelum ditutup, jika ada yang mau bertanya maka dipersilahkan. Baca bismillah. Kalau memulai wudhu juga sama, baca bismillah. Semua redaksi yang menyuruh kita untuk mengucapkan bismillah tidak ada Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanur Rahim hanya ada di redaksi Al-Quran, di awal-awal surat. Itu baca bismillahirrahmanirrahim. Selain dari itu, ketika keluar rumah, ketika makan, ketika wudhu, ya ada redaksi bismillah, tidak ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Nah, silakan Ibu. Tidak. Nah, kecuali surat At-Taubah. Surat At-Taubah tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim karena kata para ulama, surat Taubah itu sedang menceritakan orang-orang munafik dan orang-orang kafir ketika peperangan, maka tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena surat Taubah ada surat penyingkap aib orang-orang munafik. Jadi tidak diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Taib, tutup ya. Taib, semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita makan dan kita minum bisa menjadi ibadah nanti ya setelah pengajian ini, yang berbuah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.